Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasul kita Muhammad, sang penunjuk jalan kebenaran yang terpercaya, juga kepada keluarga dan segenap sahabatnya. Alhamdulillah sahabat yang beriman, jumpa kembali di channel ini. Saya doakan sahabat semuanya senantiasa diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang kajian Quran Surat At-Taubah ayat 105 dan hadis tentang memiliki etos kerja. Kesuksesan merupakan tujuan semua orang dalam hidup, baik sukses pada saat hidup di dunia maupun akhirat. Akan tetapi untuk mencapai kesuksesan tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak faktor untuk menuju kesuksesan seseorang. Salah satunya harus memiliki etos kerja yang tinggi dan semangat yang luar biasa besar, sehingga apabila orang tersebut terjatuh, ia akan cepat kembali dan tetap semangat dalam mencapai tujuannya. Dalam Islam telah diajarkan bahwa memiliki etos kerja atau semangat kerja harus dilandasi oleh semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar yang didapatkan tidak hanya sekedar memperoleh harta duniawi, namun juga memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, etos kerja harus dimiliki oleh umat Islam agar hasil yang diperoleh dapat disyukuri dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etos kerja merupakan salah satu sikap untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala sesuatu yang didapatkannya dari bekerja hasilnya telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya akan berkah. Etos kerja juga telah diperintahkan dalam Al-Quran yang tertulis pada ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah, maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Asbabun nuzul, tidak ada sebab khusus dari ayat ini. Hal yang sangat ditekankan adalah semangat tinggi untuk bekerja dan beramal. Islam memerintahkan agar setiap muslim memiliki etos kerja yang tinggi agar umat Islam tidak dicap sebagai umat yang pemalas, bodoh, dan tidak produktif. Saat ini dunia sedang berkompetisi dalam memenangkan persaingan. Pihak yang menang adalah mereka yang memiliki semangat kerja, etos kerja tinggi, dan berkorelasi dengan produktivitas unggul. Meski ada secerah harapan adanya kebangkitan dan peningkatan kuantitas atau kualitas, namun kondisi umat Islam saat ini memiliki standar yang kurang memadai dalam berkompetisi secara global. Hal ini disebabkan karena minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika keadaan seperti
ini hal mutlak yang harus dilakukan umat Islam adalah meningkatkan kualitas kompetensi, capaian kerja dan etos kerja agar unggul dibandingkan dengan umat yang lain. Isi dan kandungan ayat Quran Surat At-Taubah ayat 105 terdapat beberapa kandungan yang dapat kita fahami, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perintah untuk bersedekah dan berzakat serta beramal sholih sebanyak mungkin bagi siapa saja yang ingin bertaubat. Yang kedua, perintah agar melakukan amal sholih dan penegasan bahwa amalan yang mereka lakukan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul serta orang-orang mukmin. Yang ketiga, penegasan bahwa setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat dan sekecil apapun amalan yang telah dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, perintah kepada manusia agar melakukan semua hal secara maksimal dan unggul sehingga memiliki karakter yang positif dan berbeda dengan umat yang lain. Isi dan kandungan ayat yang kelima adalah penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan pahala yang berlipat ganda tanpa mengurangi pahala orang yang memberi contoh atau yang mencontoh. Yang keenam, peringatan keras terhadap orang-orang yang menjauhi perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa amal manusia nantinya akan diperlihatkan kepada Rasul dan kaum muslimin di hari kiamat kelak. Dengan demikian, tersingkap aib mereka, baik itu karena kemalasan atau kurang maksimal dalam bekerja atau beramal sholih, kemudian diberi balasan sesuai kadar amarahnya. Adapun contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mencerminkan kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 105 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu menghindari dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang dilakukan manusia, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yang keempat, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya berupa amal sholih untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala nanti di alam akhirat. Yang kelima, tumbuhkan motivasi untuk berbuat baik, bekerja, berkarya, karena semua perhatian dan karya akan dilihat. Adapun manfaat dari bekerja keras yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kehormatan diri karena dengan bekerja keras, hidup akan menjadi mandiri dan bermartabat. Yang kedua, sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik yang bersifat pribadi maupun bagi keluarga. Yang ketiga, sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena wujud pengabdian kepadanya adalah dengan bekerja keras. Yang keempat, memberikan karakter seseorang karena dengan bekerja keras muncul sifat tabah, sabar dan tidak mudah putus asa jika menghadapi masalah. Menurut riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman ada 4 prinsip etos kerja yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bekerja secara halal baik dari segi pekerjaannya sekaligus praktek menjalankannya.
Yang kedua, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. Yang ketiga, bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga, hukumnya fardhu ain, artinya menafkahi seluruh anggota merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat diwakilkan. Yang keempat, bekerja dalam rangka untuk meringankan beban hidup orang lain seperti tetangga. Artinya seseorang muslim tidak boleh egois hanya mementingkan diri sendiri, tetapi harus mengembangkan sikap solidaritas sosial agar dapat menumbuhkan karakter kerja keras dalam diri seorang muslim. Proses pembiasaan sikap etos kerja yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, berlatih untuk disiplin terhadap waktu dalam bekerja dan mampu bersikap tanggung jawab. Yang kedua, menanamkan keikhlasan, kejujuran, senantiasa istiqomah sehingga tidak mudah menyerah dan mulai belajar kreatif. Yang ketiga, memiliki tekad dan keyakinan untuk menumbuhkan sikap percaya diri dan pantang menyerah. Yang keempat, menanamkan dalam diri bahwa kerja merupakan amanah dan mengembangkan rasa bahagia ketika melayani. Yang kelima, bersikap konsekuen dan berani menghadapi tantangan. Yang keenam, dapat bersikap hidup hemat dan efisien serta menghindari sikap hidup berfoya-foya. Yang ketujuh, memiliki jiwa kepemimpinan dan jiwa berkompetisi. Yang kedelapan, hidup mandiri, independen dan belajar dengan giat serta jangan pernah merasa puas dalam menuntut ilmu.